Shalom Pak Ferdi. Ini kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Davi. Nama saya Angel. Nama saya Aurel. Nama saya Leoni. Nama saya Michael. Nama saya Skolastika. Jadi Pak Ferdi, kami melakukan 2 wawancara mengenai eskatologi. Narasumber pertama adalah Pak Rudi dari Gereja Reformed Injili Indonesia atau GRII. Narasumber kedua adalah Pak Asron dari Gereja Pentakosta Indonesia Getsemani atau GPDI Getsemani. Ya, kami sedang mengadakan interview untuk proyek kelas wawasan Universitas 3. Nah, interview itu simpel, cuman satu pertanyaan doang tentang eskatologi. Nah, pertanyaannya itu menurut Pak Rudi, bagaimana konsep kedatangan Kristus yang kedua dan tanda-tandanya itu akan terjadi itu seperti apa? Oke, ya mengenai konsep kedatangan Kristus yang kedua kan banyak spekulasi. Jadi waktu kita lihat dari Alkitab, kita mesti mulai dengan sesuatu yang jelas dulu, sesuatu yang sudah jelas yang Tuhan Yesus katakan. Lalu nanti kita mencoba mengerti kalau ada simbol-simbol yang dipakai. Nah, yang jelas itu apa? Kalau kita lihat misalnya Matius pasal 24 atau di Lukas juga ada. Tuhan Yesus sudah sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan hari dia akan datang. Dan dia bahkan kasih peringatan bahwa nanti akan banyak orang yang akan bilang dia Mesias, banyak orang yang akan mengatakan dia melakukan sesuatu atas nama Yesus, atau nanti dia melihat Yesus ada di sini. Dia mengatakan jangan percaya semuanya itu. Bahkan kalau kita baca nanti di surat Paulus di 1 Tesalonika mengatakan hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada seorang yang tahu kapan pencuri itu datang. Nah, ada elemen surprise yang itu. Tapi kita juga mengajarkan ada tadi kan tanda-tanda ya. Kira-kira indikasi apa yang kita bisa melihat akan apakah sejarah itu sudah menuju pada hari-hari itu. Nah, beberapa indikasi yang Tuhan Yesus katakan, misalnya di Matius pasal 24 atau Paulus, Yohanes, itu sama sinkron, yaitu bahwa kita itu hidup di yang istilah yang dipakai adalah hari-hari terakhir, last days gitu. Orang suka pakai istilah akhir zaman. Akhir zaman itu menunjukkan satu periode yang tetap, tapi last days itu satu waktu gitu. Nah, last days itu kapan dimulai? Last days itu misalnya di Matius 24 harus mengatakan kau akan melihat tanda itu, maka bait suci itu akan dihancurkan. Dan kita tahu bait suci di Yerusalem dihancurkan di tahun 70 Masehi. Jadi dari sisi teologi kita menyimpulkan bahwa last days itu dimulai dengan kedatangan Yesus yang pertama sampai pada kedatangan dia kedua kali. Jadi itu istilah last days yang dipakai yang penting. Nah, last days ini ada indikasi apa? Indikasi ada simbol-simbol dikatakan kamu akan melihat peperangan, kamu akan melihat ada kepalan, ada bencana alam. Secara indikasi juga kamu akan terus mengingatkan kepada murid-murid bahwa kau akan melihat adanya penganiayaan, akan ada penderitaan, orang percaya akan dianiaya juga. Kamu juga akan melihat bangsa melawan bangsa, akan ada peperangan. Kamu juga akan melihat dunia akan semakin membenci orang Kristen. Dunia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan orang Kristen, maka tapi ada juga indikasi yang jelas, yaitu akan ada nabi palsu, ibu palsu, rasul palsu, dan yang sering diangkat itu juga bahwa kejahatan manusia itu akan semakin jahat, kebejakan manusia itu akan semakin bejat. Ini mungkin simbol-simbol yang kita harus perhatikan. Jadi intinya adalah ya kita hidup di hari-hari terakhir itu, dan makanya penulis Perjanjian Baru ingatkan kita mengantisipasikan kedatangan kita. Itu mungkin indikasi-indikasi yang diberikan kepada kita. Sama-sama. Terima kasih Pak Rudi sama sopirnya. Jadi Pak, kami dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah wawasan dunia Kristen,
kami itu akan mewawancarai Pak Asron nih mengenai Iya. eskatologi. Tuh. Wawancaranya singkat dan sederhana, cuma satu pertanyaan. Nah, menurut Pak Iya. Asron, bagaimana konsep kedatangan Kristus yang kedua? Apakah ada tanda-tanda yang mengidentifikasikannya atau menurut Alkitab kapan kira-kira itu bisa terjadi gitu dari pandangan Pak Asron? Iya. Jadi kalau bicara tentang eskatologi itu kan dari bahasa Yunani ya, dari kata eskaton, artinya hal-hal yang terakhir. Hal-hal yang terakhir, dan puncaknya itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kalau dulu ada istilahnya hari kedatangan Yesus kedua kali, tetapi bahasa yang lebih tepat adalah hari kedatangan Yesus kembali, di mana firman Tuhan berkata dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai hakim atas semua manusia. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah ada tanda-tanda hari kedatangan Tuhan? Nah, memang Yesus ketika ditanya oleh murid-murid dalam kitab Injil Matius pasal 24, ketika dia ditanya oleh murid-murid, Yesus dengan secara luar biasa, tentunya atas ilham Roh Kudus, ayat saya baca ya, ayat 2 atau ayat 1 saya baca. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi luar biasa memang murid-murid bertanya kepada Yesus. Mereka tidak bertanya kapan engkau datang kembali, kapan dunia ini akan berakhir. Sebab Alkitab berkata, kedatangan Yesus kembali, kalau dalam bahasa yang umum, ya, kedatangan Yesus kembali itu sama dengan hari kiamat. Itu sama dengan hari kiamat. Sebab ketika dia datang kembali, dia akan memusnahkan langit dan bumi yang ada sekarang ini, diganti dengan yang baru. Jadi, apakah tanda kedatangan? Secara umum ada dua tanda kedatangan Tuhan. Yang pertama tanda di dalam gereja, yang kedua adalah tanda di luar gereja. Tanda di dalam gereja, gereja akan masuk kepada satu kesempurnaan. Jadi Tuhan akan membawa gereja menjadi satu gereja yang sempurna. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus dalam kitab Efesus, pasal yang kelima, ayat 17 itu, dia menginginkan jemaat itu sebagai pengantinnya yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Jadi, tanda yang pertama di dalam gereja, gereja akan masuk ke dalam kesempurnaan. Sementara tanda di dalam dunia, di luar gereja, dunia akan masuk ke dalam kesempurnaan dosa. Jadi ini. Jadi kalau gereja masuk ke dalam kesempurnaan kekudusan, kesucian, dunia akan masuk ke dalam kesempurnaan dosa. Itu yang kita lihat. Kemudian sesudah itu baru akan muncul seorang tokoh. Akan muncul seorang tokoh yang disebut sebagai antikristus. Roh antikristus sudah ada sampai sekarang ini. Dari zaman gereja awal sudah ada roh, spirit dari antikristus itu yang melawan Kristus. Tetapi akan muncul seorang tokoh antikristus
Kalau dalam bahasa Indonesia lama disebut dengan si Dajjal. Si Dajjal yang disebut di dalam kitab Tesalonika, lawan yang meninggikan diri. Disembah sebagai Allah. Ia duduk di bait Allah dan disembah sebagai Allah. Antikristus ini disertai dengan mujizat-mujizat palsu. Akan disertai dengan mujizat-mujizat palsu untuk membuat banyak orang, termasuk orang-orang Kristen yang kurang memahami firman Tuhan, akan ikut dengannya, akan percaya kepadanya. Jadi secara singkat seperti itu penjelasan daripada eskatologia. Jadi kita jangan pernah berpikir atau mencoba-coba menebak tanggal, bulan, dan tahun kapan hal itu akan terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus. Kita hanya dapat melihat Yesus hanya memberikan tanda-tandanya. Itu tadi dalam Injil Matius pasal 24 itu ya. Bangsa akan berperang melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan lain sebagainya. Akan ada gempa bumi dan lain sebagainya. Itu hanya tanda-tanda. Lebih seperti itu yang saya bisa jelaskan. Pak. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat itu kita menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Jadi persamaan mendasar itu dari kedua narasumber adalah mereka itu setuju bahwa tidak ada yang dapat dengan akurat menafsirkan tanggal, bulan ataupun tahun dari hari kiamat. Dan kita harus waspada terhadap siapapun yang mengklaim yang mengetahui tanggal-tanggal tersebut atau hal-hal tersebut. Selain itu, indikasi terbesar menjelang akhir zaman adalah dunia akan menjadi semakin jahat dan menghancurkan, dalam tanda kutip menghancurkan umat Kristen. Kalau dengan kata-kata Pak Asron adalah kesempurnaan dosa. Nah, perbedaan mencolok antara kedua narasumber ini adalah kalau Parudi ini menasihatkan kami untuk berhati-hati dalam menafsirkan hari kiamat. Contohnya itu kayak banyak orang yang menafsirkan kitab Wahyu. Contohnya kayak 666. Padahal itu Alkitab secara keseluruhan sering menggunakan bahasa kiasan yang tidak seharusnya dianggap literal. Parudi juga mengatakan bahwa akhir zaman dimulai sejak bait suci diruntuhkan, yaitu saat Tuhan Yesus meninggal. Mungkin menandakan kepercayaan Parudi ini sebagai postmilenialisme, di mana milenium bukan waktu literal dan masa sengsara yang telah dan sedang terjadi. Di sisi lain, Pak Asron lebih percaya diri dalam penaksirannya mengenai hari kiamat. Beliau menceritakan tentang nabi-nabi yang akan dibunuh, Yesus akan kembali, di mana orang-orang percaya akan dibangkitkan dan naik ke awan-awan, sementara orang yang tidak percaya mengalami tribulasi. Kemudian, barulah terjadi 1000 tahun damai dan penghakiman setelah itu, yang menandakan premilenialisme dispensasional. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang refleksi di mana menanggapi dari pandangan-pandangan dari para narasumber. Kalau menurut beberapa dari kami, secara personal itu lebih relate dengan Parudi. Sebenarnya beberapa dari kami itu cukup merasa skeptis ya dengan tafsiran-tafsiran kitab Wahyu itu. Betapa sering kita itu sebenarnya bisa terjebak dalam interpretasi yang mungkin keliru. Dan hal ini yang membuat beberapa dari kami ini ingin lebih mendalami studi Alkitab dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan seimbang. Sementara dari itu, sebagian dari kami juga mungkin lebih connect ya dengan ketegasan Pak Asron dalam memahami urutan peristiwa akhir zaman dari pengangkatan orang-orang percaya hingga 1000 tahun damai dan penghakiman terakhir. Dan hal-hal ini tuh membuat kami menyadari betapa pentingnya iman dan pengharapan dalam kehidupan kami semua. Dan kami semua juga berharap bahwa orang-orang percaya itu nggak hanya mengalami masa tribulasi juga. Dua perspektif ini, meskipun berbeda dari antara kami, sama-sama mengajarkan kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih peka terhadap tanda-tanda zaman. Kami merasa sangat diberkati dapat mendengarkan pandangan-pandangan ini dari para narasumber dan sangat berharap dapat mengaplikasikan pelajaran-pelajaran dari refleksi dan tanggapan kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Demikian Pak Ferdi, tanggapan dan refleksi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.